Pemirsa, perseteruan antara Kartika Putri dengan Dr. Richard Lee hingga kini belum juga menemukan titik terang. Kendati 1 tahun lebih sudah berlalu sejak istri Habib Usman bin Yahya tersebut melaporkan dokter kecantikan itu ke polisi. Namun hingga kini dokter yang juga YouTuber itu tidak juga kunjung ditahan. Padahal Richard Lee sudah menyandang status sebagai tersangka. Kartika pun mempertanyakan kelanjutan laporannya tersebut. Kenapa posting itu tuh sebenarnya ya kayak menyuarakan aja sih, karena buat aku kan kalau dilihat kasus UU ITE ini kan banyak banget gitu, bahkan yang non selebriti juga banyak dan juga ditindaklanjuti. Aku juga lihat banyak sekali kasus-kasus yang memang yang dilaporkan, seandainya dilaporkan itu fans, itu tuh cepet banget gitu prosesnya, tiba-tiba udah diproses, intinya cepat. Nah, contohnya lagi yang mungkin terkuak naik di media itu kan yang aku lihat Ade yang laporannya Bapak Ahmad Saroni itu kayaknya dibawa, kalau saya nggak salah hitungan di bawah 6 bulan udah langsung ditahan gitu. Terus kemarin yang saya lihat juga kasusnya NM kan juga cepet banget, kayaknya laporannya tahun ini juga kemarin ditahan kan, karena kan waktu saya posting itu posisinya memang diberitakan ditahan. Makanya aku kayak kaget, kok kasus aku dari 2020 sekarang 2022 udah hampir berapa tahun gitu, kok alot banget. Dan juga sampai bahkan yang aku lihat kasus-kasus UU ITE lainnya tuh saksi ahlinya mungkin cuma 2. Ini kasus aku tuh sudah sampai 4 saksi ahli, ahli bahasa, ahli pidana, ahli UU ITE, dan tambahan terbaru adalah ahli dari segi bidang kedokteran gitu. Jadi kalau dilihat kayak apa ya, kok seribet ini sih gitu. Harusnya kan yang saya lihat proses saya tuh sudah sangat lama dan panjang, bahkan kayak orang sekali nggak mediasinya nggak jalan langsung lanjut gitu. Sedangkan saya dischedulin mediasi lagi sampai hampir 4 kali kalau saya nggak salah. Saya ingat banget waktu itu saya lagi ngantar anak saya di Yaman, baru berapa hari saya harus buru-buru pulang untuk kasus ini gitu. Jadi ya buat saya udah berlarut-larut banget ada apa. Terus berkas juga sama, sudah dilimpahkan kejaksaan dikembalikan lagi. Oke, nggak lengkap, dilengkapi, dikembalikan lagi, dan sekarang dikembalikan lagi ke pihak kepolisian, dan akhirnya pihak kepolisian juga dan penyidik sudah melengkapi juga permintaan dari pihak kejaksaan gitu. Jadi ya buat aku bingung aja sih gitu, kok saya merasa seperti ada yang diistimewakan gitu. Makanya mumpung karena apple to apple, saya nggak mau menyamaratakan kasus yang tidak sesuai, tapi kan ini sama-sama UU ITE. Bahkan yang menariknya lagi adalah AD, NM itu satu status tersangka, sedangkan yang aku laporkan ini orangnya, tersangkanya, dia mendapatkan 2 status tersangka dari 2 laporan yang berbeda, yaitu dari laporan aku dia sudah jadi tersangka, dari laporan pihak kepolisian penyidik sendiri pun dia sudah menjadi tersangka gitu. Dan yang parahnya lagi kan dia menghilangkan barang bukti dalam kasus aku. Nah itu yang buat aku bertanya-tanya gitu, kok seperti ada khawatir ada yang dispesialkan. Saya juga jadinya ngerasa kayak nggak nyaman aja gitu. Pengen cepat selesai juga. Positif buat akunya adalah nggak berlarut-larut, nggak harus kayak kemarin harus ada proses BAP tambahan lah, harus tambah barang bukti lah seandainya, atau mungkin banyak juga kerjaan-kerjaan yang akhirnya tertunda karena menunggu kasus ini selesai gitu. Jadi buat aku pribadi minta keadilan aja sih, karena udah capek banget gitu. Udah kemana-mana juga, udah kejaksaan, udah juga ke pihak kepolisian juga udah gitu. Saya cuma khawatir jangan sampai saya dengan sepanjang dan selengkap ini, lebih lengkap dan lebih panjang daripada kasus-kasus sebelumnya, tiba-tiba nanti diberhentikan kasusnya gitu. Jadi buat saya khawatir aja sih, jangan sampai kejadian lalu saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu.
Lewat Instagram miliknya, artis yang kerap disapa Karput itu pun mengunggah status yang berisi menanyakan kejelasan atas kasus yang ia laporkan terhadap seterunya tersebut. Berbagai cara dan langkah hukum telah dilakukan ibu satu anak itu untuk menyeret Richard Lee ke sel penjara. Ia pun kemudian membandingkan dengan kasus yang menimpa Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra yang diduga juga telah melanggar Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak lama sejak Dito melaporkan Nikita atas dugaan pencemaran nama baik, polisi hanya butuh beberapa hari saja untuk menangkap Nikita saat tengah jalan-jalan di sebuah mall. Hal inilah yang membuat kesal artis yang kerap bicara dengan logat Jawanya yang kental. Pertanyaan tuh, kenapa sih UU ITE kan bukan kasus yang berat ya, bukan kasus kayak teroris yang memang harus deliknya sangat panjang gitu, bukan kasus narkoba yang sepertinya sulit sekali. Sama UU ITE yang saya jalani ini kan sama seperti UU ITE yang terjadi di yang saya sebutkan tadi sebelumnya, yang terkait dengan AD dan NM, sedangkan mereka tidak nyampe 1 tahun sudah ada titik terang. Nah, sedangkan saya sudah dari 2020 sampai hari ini tuh nggak ada titik terang. Nah, itu yang pertanyaan saya, kayak ada apa gitu. Saya juga agak khawatir ya, karena lempar sana lempar sini, apa ujung-ujungnya akan diberhentikan gitu. Tapi kan agak lucu kalau seandainya ada 2 status tersangka terus tiba-tiba diberhentiin, itu saya akan mempertanyakan gitu pastinya. Update-nya dari kejaksaan dikembalikan lagi di pihak kepolisian untuk diminta dilengkapkan lagi. Kalau secara barang bukti saya rasa sudah sangat lengkap. Ternyata saya juga bertanya kepada pihak penyelidik apa yang diminta. Ternyata minta lagi saksi tambahan lagi, diminta lagi saksi ahli, dan itu sudah dipenuhi juga gitu. Jadi buat saya tinggal menunggu lagi. Mudah-mudahan dari pihak Kejati juga bisa menindak dengan cepat dan tegas dan sesuai dengan prosedur hukum, dan juga tidak ada yang diistimewakan. Karena saya terganggu dari segala lini. Saya punya keluarga besar, saya punya suami yang saya harus jaga nama baiknya, karena penggiringan opini pada saat itu sangat luar biasa, berakibat ke mental saya, berakibat ke anak-anak saya dibully, berakibat ke karir saya juga, pekerjaan saya, dan citra nama baik saya. Jadinya lah kepriwe bapak kayak gitu. Jadi makanya saya harus menuntaskan. Siapapun tanpa pandang bulu, apabila melakukan illegal access, apabila berbuat seenak-enaknya melanggar peraturan hukum, ya akan dihukum. Karena aku ngerasa bingung dan bertanya-tanya sebagai warga negara yang sama gitu kan. Saya bilang, kok yang ini nggak nyampe setahun, yang ini nggak nyampe setahun, kok kasus saya udah bertahun-tahun, udah gitu ditangkap 2 kali, dilepaskan lagi. Bahkan kan kalau kita compare, Nikita ditangkap, dia kooperatif banget ya, meskipun di tempat umum dia nggak ada drama, dia langsung ikut ke mobil polisi. Kalau kita flashback lagi ke belakang, pada saat tersangka yang ditangkap kan, dia bahkan membangun opini publik yang berbeda seperti yang kenyataannya gitu, juga tidak kooperatif gitu. Ya itu yang jadi pertanyaan saya, makanya agak kaget kemarin. Saya pikir Niki juga ditangkap dan ditahan gitu, padahal menurut saya dia cukup kooperatif. Kenapa yang tidak kooperatif justru bisa lepas? Akhirnya dilepas, ya saya oke, ini masih sama gitu. Itu aja sih. Seperti diketahui, perseteruan Kartika Putri dan Richard Lee terjadi sejak pertengahan 2021 lalu. Mulanya, Karput dianggap membela krim muka abal-abal usai tampil di kanal YouTube dengan produk yang direview buruk oleh Richard Lee. Tidak terima dengan komentar negatif Richard Lee, Karput kemudian melaporkan lawannya tersebut atas dugaan pencemaran nama baik. Di tengah bergelut dengan kasus hukum, Kartika Putri merasa bersyukur. Pasalnya, kasus yang tengah dihadapinya dengan Richard Lee tersebut tidak sampai berimbas pada kehamilannya yang kini telah memasuki usia 7 bulan kehamilan. Karput pun merasa tidak perlu terlalu dimanjakan seperti pada kehamilan pertamanya. Meskipun suaminya, Habib Usman bin Yahya, merasa dirinya sudah memanjakan Kartika Putri. Sangat sensitif, tapi alhamdulillah sensitifnya perempuan itu adalah satu kenikmatan dan keberkahan bagi suaminya. Nikmatin menjalani, ada pahala di dalamnya. Pahala sabar. Pahala sabar. Tahu aja kamu. Iya udah. Alhamdulillah istri
saya alhamdulillah segala puji bagi Allah, nggak ada permintaan yang aneh-aneh dan nggak ada permintaan macam-macam. Ada, Bib, cuman nggak didengar kali. Atur aja biar tahu diri. Nggak ada sih, kalau aku justru sekarang karena udah masuk 7 bulan, makanya ini rumah lagi berantakan, kayak beres-beresin rumah, terus juga kayak udah mulai preparein barang-barang bayi, terus udah mulai berasa ya Bib ya. Terus kita udah mulai nggak sabaran justru, kayak karena ada ponakan yang lahiran, jadi kayak ngeliat bayi tuh kayak aduh makan nih gitu. Jadi akhirnya kita isi dengan kegiatan mulai kayak rapiin kamar, terus yang kamar tadinya suasananya buat kita berdua sekarang udah dibikin nyala untuk suasana bayi gitu. Jadi warna apa nih? Pink. Jadi warna pink karena kan dua yang lagi tidur sama kita anaknya perempuan gitu. Jadi gitu. Masalah hukum yang dihadapinya ia anggap sebagai cobaan hidup yang memang harus ia hadapi bersama dengan suami. Hal itu juga menjadi keberkahan tersendiri bagi pasangan yang bakal dikaruniai 2 anak itu. Lantas, benarkah Karput mengalami ngidam saat hamil anak kedua? Istighfar aja ujian, karena rugi banget sih. Aku waktu itu momen lagi nyusuin Kalisa kan, udah dirugiin nih sama kasus ini. Jadi kayak rugi lah. Aku harus jadi wanita yang pintar memilah-milah mana urusan keluarga yang harus aku prioritasin yang jauh lebih bermanfaat, sama ujian kehidupan yang memang ya setiap orang kehidupan ada ujiannya. Aku mikirnya kayak gitu aja. Cobaan. Jadi bedain gitu. Cobaan. Iya, cobaan. Enggak, jadi sebenarnya yang aku bilang kalau Habib itu mikirnya panjang kan, kayak buat kita meskipun punya anak banyak, hubungan suami istri itu harus tetap kualitasnya bagus terus Dan harus dijaga. dan harus dijaga. Kalau misalkan istrinya nggak mood, dia nut-nutin. Di situ keberkahannya. Maksudnya apa nih? Tahu. Intinya kayak gitu sih, kayak kan kita punya banyak anak, belum nanti anak sekolah, les, itu kalau di rumah kan pasti kita fokusnya udah banyak nih. Anak mau makan, udah sholat belum, udah hafalan belum, banyak lah yang pastinya buat kualitas kita berdua tuh kayak kurang. Makanya kalau ditanya kenapa sih jalan-jalan terus, sebenarnya itu cara kita sih menjaga keharmonisan keluarga gitu. Karena kalau kita nggak jaga, mau siapa lagi yang jaga? Betul. Terus yang kedua, jangan sampai udah renggang baru mau diperbaiki tapi udah sama-sama kayak ya gitu. Makanya Habib Juga tetap intinya adalah jangan pernah ada kata-kata Iya. mood, karena mood itu adalah setan yang mengganggu sehingga membuat pikiran kita tuh malas ini gitu dan lain sebagainya, akhirnya timbulnya kerenggangan. Jadi nggak ada mood, oke. buat saya pribadi kayak makanya luangin waktu selagi bisa, ya udah bismillah gitu. Kayak ya biar harmonis aja ya Habib ya. Setuju. Ya kan? Nah, karena belum ada apa-apaan, jadi kita bimbing dulu beli di sana. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya kalau Tapi perlengkapan sebetulnya kita udah dikirim dari sana. iya, sebenarnya kalau Kita perlengkapan pribadi udah pesan di kan sana. kakaknya nggak jauh, cewek juga sebenarnya. Banyak betul. Alhamdulillah masih ada barang-barang yang bekas kakaknya gitu. Cuma ternyata aku tipe ibu yang gini, aduh kasihan banget, masa nggak ada yang ini gitu. Makanya tapi kalau aku lebih ke kayak kalau ada rezekinya ya bismillah beli, tapi yang masih bagus daripada mubazir pakai aja gitu. I know